Kabupaten Muaro Jambi terima salinan putusan penolakan gugatan Partai Bulan Bintang dari Bawaslu. Kejari Batanghari telah periksa 90 saksi terkait dugaan kasus korupsi pupuk subsidi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi musnahkan 11,7 kg narkoba jenis sabu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Kamis 23 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini pemirsa, Bawaslu Muaro Jambi menolak gugatan Partai Bulan Bintang atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU. Hasil salinan putusan gugatan juga telah diterima oleh KPU Muaro Jambi. KPU Muaro Jambi telah menerima salinan hasil putusan terhadap sidang lanjutan sengketa proses pasca pencalonan yang ditangani Bawaslu Muaro Jambi. Dalam sidang, Majelis Pemeriksa Bawaslu menolak gugatan yang disampaikan Partai Bulan Bintang terkait sengketa proses penetapan DCT terhadap salah satu caleg yang ditetapkan KPU. Laporan pemohon tidak beralasan atau tidak sesuai dengan regulasi, sehingga Bawaslu menolak secara keseluruhan gugatan yang disampaikan PBB selaku pemohon. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muaro Jambi Supriyadi mengatakan, KPU Muaro Jambi telah menyampaikan kepada KPU Provinsi Jambi untuk melaporkan kepada KPU RI agar dapat mencetak surat suara pada Dapil 1. Tahapan pembacaan putusan kemarin dan kami hadir untuk mendengarkan Bawaslu Muaro Jambi membacakan putusnya dan alhamdulillah permohonan dari pemohon ditolak keseluruhannya. Jadi dibatalkan semua karena permohonan tidak beralasan. Sebelum diterimanya hasil putusan sidang dari Bawaslu, KPU Muaro Jambi menunda pencetakan surat suara bagi Dapil 1 karena masih menunggu hasil putusan Bawaslu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tahapan pemilu serentak tahun 2024 akan memasuki masa kampanye. Berdasarkan catatan potensi kerawanan, alat peraga kampanye atau APK menjadi salah satu pemicu konflik. Memasuki tahun politik, berbagai rangkaian kegiatan pengawasan pemilu dilakukan oleh seluruh pihak. Pengawasan itu dilakukan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan aman, nyaman, dan damai. Berdasarkan catatan potensi kerawanan, alat peraga kampanye atau APK menjadi salah satu pemicu konflik. Selain konflik, dapat terjadi antar caleg beda partai politik. Pemasangan APK yang bertumpukan juga dapat memicu konflik caleg antar partai. Konflik itu terjadi karena persaingan sesama caleg di dapil yang sama. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Syakur Rahman mengatakan, konflik yang dapat terjadi karena APK adalah tempat pemasangannya. Konflik terjadi jika pemasangan APK dilakukan di tempat yang diklaim sebagai basis salah satu partai atau caleg tertentu. Kasus APK yang dipasang di kawasan-kawasan larangan juga memicu konflik, seperti di lingkungan sekolah hingga tempat ibadah. Tidak hanya APK, kasus politik uang juga menjadi salah satu konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Tahu juga bahwa pada saat kampanye banyak perselisihan antar peserta, artinya dalam hal sesama peserta pemilu dalam ini para caleg mungkin nanti salah satu dan caleg mungkin merasa dirugikan karena terjadi permasalahan. Nah, disinilah kita melakukan pembekalan artinya penguatan kepada tingkatan kita, baik di kecamatan maupun di desa kelurahan untuk siap menghadapi dan menyelesaikan semua permasalahan baik dengan tahapan kampanye nanti. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 231 titik pemasangan APK. Penetapan pemasangan APK itu berdasarkan hasil rakor bersama pihak terkait. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Jambi menginstruksikan KPU Kabupaten Kota bersama pihak terkait untuk menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan titik lokasi APK harus sesuai dengan Perda dan memperhatikan etika maupun estetika, ketertiban umum, serta kebersihan lingkungan. Tahapan pelaksanaan pemilu memasuki masa kampanye yang dimulai pada 28 November mendatang. Memasuki tahapan kampanye, KPU mulai membatasi para calon legislatif untuk memasang alat peraga kampanye atau APK pada tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang sesuai aturan PKPU. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jambi untuk bersinergi dengan berbagai pihak terkait agar bersama-sama menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana penentuan pemasangan APK harus sesuai dengan Perda dan harus memperhatikan etika dan estetika ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Tempat publik yang dilarang untuk dipasang APK yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, baik di gedung maupun di halaman sekolah, gedung milik pemerintah, serta fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Setelah ditetapkannya seluruh peserta pemilu pertama ada peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, yakni partai politik, kemudian ada 18 calon anggota DPD Dapil Provinsi Jambi, dan kemarin tanggal 13 tadi sudah ditetapkan oleh KPU RI pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada 3 orang pasangan calon tersebut. Maka nanti mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari itu kita akan memasuki masa kampanye. Masa kampanye ini banyak jenisnya, ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, ada nanti iklan di media massa, ada pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye. Untuk pasangan calon presiden ada debat calon presiden dan lain sebagainya. Suparmin menambahkan, KPU memfasilitasi dan menentukan titik APK hanya kepada 3 peserta pemilu, yakni calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, dan partai politik. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Sarolangun terus berkoordinasi dengan tim Siber Polda Jambi untuk menangkal berita bohong atau hoaks. Upaya itu dilakukan untuk menangkal penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Untuk mengantisipasi konflik pada pemilu 2024 yang disebabkan berita bohong serta fitnah di jejaring sosial, jajaran Polres Sarolangun bersama tim Siber Polda Jambi terus meningkatkan patroli siber. Patroli itu dilakukan untuk memetakan berita bohong yang menyebar di dunia maya. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman mengatakan, penyebaran berita bohong dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa, terlebih saat masa kampanye pemilu. Masa kampanye berpotensi rawan terjadinya informasi liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencegah penyebaran berita bohong, Polres Sarolangun melalui unit cybercrime terus melancarkan patroli bersama tim siber Polda Jambi. Kita melaksanakan patroli cyber terkait masalah itu. Nanti kita berkoordinasi dengan cyber Polda terkait masalah hoax tersebut. Kita kurang lebih mengerahkan kurang lebih 160 personil pada tahapan pelaksanaan pengamanan pemilu. AKBP Imam Rahman mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebelum menyebarluaskan berita, masyarakat harus terlebih dahulu mencari sumber keakuratan informasi yang didapat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. ASN dan pegawai honorer daerah lingkup Pemkab Sarolangun dihimbau untuk tidak berpose dengan simbol tertentu menggunakan jari. Netralitas ASN memainkan peranan penting dalam memberikan kontribusi positif agar terjaganya stabilitas dan kepercayaan dari masyarakat.
Netralitas ASN memainkan peran penting untuk memberikan kontribusi positif agar terjaganya stabilitas dan kepercayaan masyarakat. ASN wajib memposisikan diri sebagai aktor yang netral yang tidak berpartisipasi aktif dalam kampanye calon tertentu pada pemilu 2024. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan pihaknya terus mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak berfoto menggunakan simbol jari. Berfoto dengan menggunakan simbol jari dapat disalahartikan sebagai dukungan terhadap calon tertentu pada pemilu 14 Februari 2024. Netralitas ASN telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Setiap pegawai pemerintah tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Tadi juga ada bagus, kita sekarang hati-hati untuk simbol-simbol itu. Kalau foto bersama jangan menggunakan tanda-tanda lain. Yang boleh hanya begini, tegap-tegap itu. Lain-lainnya itu tidak dibolehkan orang ASN. Jadi tidak hanya kepada saya tadi, itu juga menyangkut kepada seluruh ASN. ASN sama dengan saya, jadi mereka harus mematuhi kode etik atau larangan bagi seorang ASN dalam netralitas. Pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilihan umum. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemprov Jambi targetkan realisasi APBD perubahan tembus 96%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu tahun 2024. Polres Batanghari melaksanakan apel pemilu damai dengan melibatkan seluruh peserta pemilu dari partai politik. Pemilu damai ini dilakukan untuk menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat selama bergulirnya tahapan pemilu. Jelang masa kampanye pemilu 2024, Polres Batanghari bersama Pemkab dan seluruh peserta pemilu dari 17 partai politik di Kabupaten Batanghari melakukan apel kebangsaan serta pemilu damai. Giat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batanghari ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah terjadinya perpecahan. Seluruh peserta mendeklarasikan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menandatangani pernyataan sikap dukungan menciptakan pemilu damai. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan langkah ini merupakan instruksi dari Kapolri yang menjamin seluruh jajarannya mampu menjaga netralitas pada tahun-tahun politik. Selain itu, giat ini juga mempersiapkan petugas pengamanan dalam menghadapi tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 November mendatang. Terima kasih. Jadi komitmen kita sesuai dengan arahan dan perintah dari pimpinan Pak Polri untuk pemilu ini netral, dan itu adalah sudah harga mati. Ya, untuk maksud dari kegiatan apel kebangsaan ini adalah kita tetap menjaga Kamtipas. AKBP Bambang Purwanto berharap tahapan kampanye ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan KPU demi terwujudnya pemilu damai dan berkualitas. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, jajaran penyelenggara pemilu TNI, Polri, dan unsur Forkopimda Kabupaten Tebo menggelar apel kebangsaan. Pada kegiatan itu juga turut digelar deklarasi pemilu damai. Jajaran TNI Polri, penyelenggara pemilu dan unsur Forkopimda Kabupaten Tebo menggelar apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai. Pada kegiatan yang digelar di lapangan Merdeka itu juga diikuti pengurus partai politik, ormas, dan mahasiswa. Deklarasi ini sebagai wujud nyata dan komitmen bersama untuk mewujudkan pesta demokrasi tahun 2024 berjalan aman, damai, dan bermartabat.
Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tebo untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, damai, dan kondusif hingga penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024. Kami mengharapkan nantinya juga masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo juga dapat menjaga situasi aman, damai, sejuk, dan bermartabat dalam kita melaksanakan Pesta Demokrasi 2024. Pada hari ini, dari Kabupaten Tebo, dari Polres Tebo, sebelum pelaksanaan masa kampanye, sudah mengajak pada semua unsur, semua pihak untuk kita menyongsong pelaksanaan pemilu 2024, tetap mengutamakan sepakat komitmen telah menetapkan aturan dan ketentuan. AKBP Iwayan Arta Aryawan menambahkan, sebelum memasuki masa kampanye, pihaknya terus mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat tetap komitmen dalam menjaga Kamtibmas. Serta para undangan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan realisasi APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 mencapai 96%. Percepatan realisasi anggaran daerah ini sangat bergantung pada suksesnya OPD dalam membelanjakan alokasi anggaran yang telah disediakan. Setelah dapat menggunakan alokasi APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023, pemerintah Provinsi Jambi optimis mampu merealisasikan alokasi anggaran belanja daerah hingga 96%. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera menyusun daftar penggunaan anggaran agar target realisasi yang telah ditetapkan sesuai target. Percepatan realisasi anggaran daerah ini sangat bergantung pada suksesnya OPD dalam membelanjakan alokasi anggaran yang telah disediakan. Sementara, lambannya OPD dalam membelanjakan alokasi anggaran yang sudah disiapkan akan berdampak terhadap merosotnya pencapaian realisasi anggaran daerah. Hingga memasuki akhir November 2023, Pemprov Jambi mencatat realisasi APBD perubahan baru di angka 70%. Evaluasi sudah kita terima, kita sudah bahas bersama di Dewan dan sudah diparipurnakan. Itu sekitar 3 hari sudah bisa. Bisa realisasi cepat Pak ini? Sudah bisa realisasi. Sangat tergantung dengan ini, makanya masing-masing OPD segera menyusun DPA-nya. Ditandatangani Pak Kaban dulu aja, nggak mesti saya. Nanti sudah bisa cair. Tidak mentok Pak, ini cuman waktu realisasinya bisa cuma 1 bulan gitu. Ya kita lihat dari komposisi waktu yang seperti itu, prinsip sih sepanjang memang bisa dilaksanakan dan tidak melanggar aturan, jalan. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Dewan, APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 disahkan sebesar 5,3 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan ketiga tahun 2023 tumbuh menjadi 2,59% dibanding triwulan kedua tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sebagian besar lapangan usaha konstruksi mencapai 8,19%. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan ketiga tahun 2023 mencapai 2,59%. Jumlah itu meningkat dibandingkan perekonomian pada bulan kedua tahun 2023. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi 8,19%, yang didorong oleh peningkatan realisasi APBN maupun APBD untuk belanja modal konstruksi. Tidak hanya lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha industri pengolahan juga tumbuh 5,98%, pertambangan dan penggalian 5,89%, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial 5,31%.
Sementara, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan hanya tumbuh 2,82%. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan ketiga tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 32,60%. Diikuti oleh pertambangan dan penggalian 15,26%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13%, dan industri pengolahan 10,22%. Peranan keempat lapangan usaha itu dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai 71,08%. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Pemprov Jambi melalui Dinas Perkebunan telah menyiapkan bantuan Dumisake untuk buruh perkebunan yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Bantuan ini akan menyasar 500 buruh yang tergabung dalam 25 kelompok yang tersebar di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan telah menyiapkan program bantuan Dumisake untuk buruh perkebunan yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal mengatakan, melalui bantuan itu, pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan terciptanya lapangan kerja baru melalui pembentukan pengusaha jasa pengelola kebun. Bantuan ini akan menyasar 500 buruh yang tergabung dalam 25 kelompok yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. 21 kelompok merupakan buruh sawit, 2 kelompok buruh pinang, dan 2 kelompok buruh kelapa yang di dalam setiap kelompoknya beranggotakan 20 orang. Dari jumlah alokasi APBD 2,4 miliar rupiah, setiap kelompok nantinya akan mendapatkan bantuan senilai 96 juta rupiah yang diberikan dalam bentuk barang, mulai dari kendaraan roda 3, agrek elektrik, hingga mesin pemotong kayu. Bantuan untuk pekerja perkebunan yang nantinya tercatat sebagai yang pertama di Indonesia itu dipersiapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan jasa pengelola perkebunan yang handal. Dan selanjutnya akan tercipta lapangan kerja baru ya apabila kelompok ini bisa mempunyai langganan yang banyak, tentunya dia membutuhkan tenaga kerja dari luar, dia akan membuka lowongan kerja sendiri. Dan memutuskan kemiskinan ekstrim. Dan itu tentunya kita akan selalu melakukan evaluasi. Pada saat verifikasi kita sudah mendapatkan berapa pendapatan awal sebelum kita lakukan memberikan bantuan. Nanti setahun setelah diberikan bantuan dan diberikan pendampingan, ya, kemudian juga dengan kita fasilitasi untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan terdekat, ya. Nah, tentunya kita akan lakukan evaluasi lagi terjadi peningkatan pendapatan atau tidak. Berdasarkan data yang diperoleh Pemprov Jambi, masyarakat miskin ekstrim pada kelompok pertanian yang di dalamnya disumbang buruh kebun menempati 50% dari jumlah 181.000 jiwa atau 8% masyarakat miskin ekstrim di kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kerinci Ashraf membuka seminar nasional PGRI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri deklarasi pemilu damai 2024. Safrudin Dwi Aprianto mengajak masyarakat untuk menciptakan kondusivitas daerah. Jelang pemilu serentak tahun 2024, Polres Bungo menggelar apel deklarasi damai pemilu 2024. Deklarasi itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan jelang tahapan inti pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Bungo. Apel yang digelar di halaman kantor Mapolres Bungo itu dipimpin Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram yang didampingi Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto dan Dandim 0416 Bute. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, deklarasi damai pemilu tahun 2024 hendaknya menjadi tonggak masyarakat untuk menciptakan pemilu aman dan damai.
Seluruh peserta pemilu harus dapat menunjukkan sportivitas dan santun saat berkampanye agar secara tidak langsung dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Apel kebangsaan sekaligus deklarasi yang damai ini menjadi penting dalam konteks demokrasi karena sama-sama kita ketahui tahun depan 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi dan tidak hanya pileg tapi juga pilpres. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk mensukseskannya dengan cara bagaimana menciptakan situasi kondisi yang aman, juga nyaman, juga kondusif. Karena itu hari ini hadir semua unsur masyarakat, tidak hanya pemerintah tapi juga Forkompinda, kemudian juga TNI Polri, OKP, Ormas, juga tokoh agama. Kapolres Bungo AKBP Wahyubra mengatakan, apel deklarasi damai pemilu ini digelar dalam rangka antisipasi kerawanan jelang tahapan inti pemilu 2024. Meski Kabupaten Bungo tidak termasuk daerah rawan pemilu, namun Kamtibmas harus tetap dijaga. Kegiatan ini kita semua dari unsur Forkompinda sebenarnya mengajak semua unsur untuk mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang beragam-ragam budaya, Bhinneka Tunggal Ika, dan karena adanya proses pemilu pada periode yang lalu itu hampir saja terjadi keretakan yang cukup besar di antara persatuan kita, sehingga untuk mencegah hal ini terulang di pemilu selanjutnya di tahun 2024 kami adakan deklarasi damai dan akan mengingatkan semua unsur bahwa pemilu seharusnya menjadi kehormatan atau ciri khas utama dalam suatu negara demokrasi. Apel deklarasi damai pemilu 2024 ini diawali dengan ikrar deklarasi damai pemilu oleh Ketua Forum Antar Umat Beragama FKUB Bungo. Pada deklarasi damai pemilu tahun 2024 ini, turut dilakukan penandatanganan deklarasi damai pemilu tahun 2024. Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf membuka Seminar Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Kerinci. Asraf berharap seminar ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan seluruh guru. Penjabat Bupati Kerinci Asraf membuka Seminar Nasional PGRI tingkat Kabupaten Kerinci. Seminar yang digelar di Panti Asuhan Baitul Husna Sungai Kecamatan Siulat Kabupaten Kerinci ini mengusung tema optimalisasi pendidikan berkualitas dan berkarakter melalui transformasi guru dalam mewujudkan Indonesia maju. Asraf mengapresiasi terselenggaranya Seminar Nasional PGRI Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, tidak hanya dibebankan pada guru, namun kepala sekolah selaku penanggung jawab. Bahwa bukan hanya seorang guru yang bisa meningkatkan kualitas sekolah, tapi kepala sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan administrasi dan teknis pembelajaran yang saya harapkan mampu bertindak selaku manajer dalam upaya menumbuh kembangkan kompetensi guru melalui bentuk penghargaan seperti pemberian kesempatan sertifikasi guru, penyediaan sarana pendukung pembelajaran, pemberian insentif berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, pemenuhan jaminan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan tugas pembelajaran, dan yang paling penting pendidikan dan latihan profesi. Asraf berharap melalui seminar ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan dan menumbuh kembangkan kompetensi guru. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pejabat Bupati Kerinci Asraf meluncurkan pelayanan publik terpadu Kabupaten Kerinci. Asraf berharap pelayanan terpadu ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Kerinci. 2, 1. Selamat datang di portal BPM PTSP Kabupaten Kerinci.
Penjabat Bupati Kerinci Asraf Rabu kemarin meluncurkan pelayanan publik terpadu yang bertempat di UPTD Pariwisata Danau Kerinci, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Asraf mengatakan saat ini masyarakat Kabupaten Kerinci secara keseluruhan belum mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Hal itu disebabkan jarak dan waktu tempuh yang jauh menuju pusat ibu kota Kabupaten Kerinci. Pelayanan publik terpadu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di bagian hilir Kabupaten Kerinci. Pelayanan terpadu itu memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi dan dokumen kependudukan, BPJS, Samsat, dan kepengurusan dana desa. Untuk tahap awal, pelayanan ini hanya akan dibuka setiap hari Rabu. Tujuan di sini adalah mendekatkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat kita banyak yang masih kurang mampu, sehingga untuk mengurus ini cukup ke Danau Kerinci, ke dermaga ini. Tidak perlu jauh-jauh, ya, misalnya ke kantor yang ada di Bukit Tengah. Jadi sehingga pelayanan ini masyarakat betul-betul merasa terbantu, tidak mengeluarkan biaya, bisa sambil jalan-jalan. Ya, sambil jalan-jalan ke dermaga, melihat Danau Kerinci, nah, KTP selesai. Ya. Kemudian kartu keluarga selesai, bayar pajak, tuntas. Asraf berharap pelayanan publik terpadu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Pemkab Kerinci juga akan melakukan langkah strategis untuk segera mendirikan mal pelayanan publik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. BKKBN Provinsi Jambi menggelar rakor penanganan stunting. Rakor itu bertujuan untuk percepatan penurunan angka stunting hingga 12%. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi teknis kemitraan dan pertemuan intensifikasi pendampingan ibu hamil dan pasca persalinan. Rakor yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi itu sebagai salah satu upaya dalam percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Jambi. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyadno mengatakan, berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021, BKKBN diminta bergerak cepat dalam penurunan angka stunting mencapai 14% sesuai target nasional pada tahun 2024. Selain telah membentuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN Provinsi Jambi juga telah melakukan pendampingan kepada calon pengantin, pendampingan ibu menyusui, dan lain sebagainya. Dalam penurunan angka stunting, BKKBN Provinsi Jambi juga turut menggandeng instansi terkait dengan program Bapak dan Ibu Asuh. Hari ini kita laksanakan rapat koordinasi teknis kemitraan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi. Kami sangat apresiasi dengan peserta bahwa ini para peserta baik itu dari instansi pemerintah di provinsi maupun OPD-OPD kabupaten kota, kemudian TPK, kemudian IDI, dan seluruh masyarakat itu kita harapkan dukungannya, peran sertanya bagaimana stunting di Jambi ini bisa diturunkan yang cepat. Kalau sekarang angkanya adalah 18%, itu turun dari tahun yang lalu adalah 22,4%. Tahun 2024 nanti harapannya adalah kita bisa turun menjadi 12%. Ini adalah kerjasama dari semua pihak, tidak hanya BKKB-nya, tapi semua pihak harus bersama. Karena tanpa adanya kerjasama dan kemitraan, mustahil bisa terlaksana. Oleh karena itu kami menggandeng hari ini dari perusahaan-perusahaan, apakah itu Bank Jambi, Petrocina, kemudian WKS, dan seluruh perusahaan untuk bisa mendukung percepatan stunting di Provinsi Jambi. Dan kami ucapkan terima kasih yang selama ini sudah mendukung dan turut berperan aktif untuk bisa mempercepat penurunan stunting di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dalam penanganan stunting. Di Provinsi Jambi, angka stunting setiap tahunnya menurun. Pada tahun 2021, angka stunting mencapai 22,4%, sementara pada tahun 2022 turun menjadi 18%. Insya Allah akan dilaksanakan dan sudah dibuka tadi rapat teknis ya, kemitraan dalam kerangka tentunya tidak ada kata lain lah bagaimana mempercepat percepatan dan stunting di Jambi sama-sama. Jadi kita
dari sekian banyak mitra dari semua, banyak dari instansi terkait, vertikal dan semuanya, bahkan dari perusahaan semuanya banyak. Jadi dilaksanakan semacam rapat bagaimana dalam pelaksanaannya, strateginya apa, terus apa. Tapi pada kata lain intinya adalah bagaimana apa yang kita harapkan nanti, bagaimana yang target Provinsi Jambi ya dari BKPN ini bahwa insya Allah di tahun 2024 kita akan targetkan 12%. Walaupun kelihatannya berat, tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan seluruh mitra yang ada ini, mudah-mudahan kita mencapai. Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Jambi Oki Permana mengatakan, dalam penanganan stunting, Satgas Stunting Provinsi Jambi terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya melakukan upaya jemput bola dengan terjun langsung ke lapangan dan mengintervensi ibu dan balita yang rentan stunting. Penanganan stunting di Provinsi Jambi memang ada beberapa hal yang dilakukan. Kita mempunyai 7 tematik untuk penanganan stunting. Yang pertama adalah satu data, jadi artinya data terkait dengan balita stunting, keluarga berisiko stunting, kemudian juga data DTKS, data keluarga miskin ini juga menjadi satu data yang nanti saling berpadanan begitu. Kemudian yang kedua, kita juga di kabupaten melakukan rapat koordinasi untuk stunting itu di setiap 3 bulan. Kemudian dilakukan juga mini lokakarya di kecamatan. Itu setiap bulan dilakukan di setiap kabupaten kota. 2023. Pada kegiatan ini, BKKBN Provinsi Jambi turut memberikan penghargaan pada kabupaten kota dan instansi terkait yang berperan aktif dalam penanganan stunting dan mendukung program keluarga berencana. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, ribuan masyarakat Kabupaten Batanghari lakukan aksi solidaritas peduli Palestina. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, Kejaksaan Negeri Batanghari tengah melakukan tahap pengumpulan bukti terkait dugaan kasus korupsi pupuk subsidi. Puluhan saksi telah dihadirkan untuk dimintai keterangan. Pengungkapan dugaan kasus korupsi pupuk subsidi tahun anggaran 2020 hingga 2022 saat ini masih terus ditangani Kejari Batanghari. Selain menyita dokumen, pihak kejaksaan juga telah melakukan pengumpulan barang bukti dengan memintai keterangan para saksi. Bahkan, jumlah pemeriksaan terhadap saksi ini telah mencapai 90 orang. Kasih Intelijen Kejari Batanghari Rudi Firmansyah mengatakan pihaknya saat ini tengah bekerja sama dengan BPK RI untuk melakukan audit terhadap kerugian negara. Nantinya setelah alat bukti lengkap, pihak Kejari akan segera menetapkan tersangka yang bertanggung jawab penuh dalam penyalahgunaan wewenang pupuk subsidi. Proses sudah penyidikan, sekali lagi ya, sudah penyidikan. Namun penyidik dari seksi tidak benar khusus itu masih butuh waktu. Karena kan kita mekanisme penyidikannya itu sampai ke akar-akar rumput. Saksi-saksi yang kita panggil tadi, kurang lebih ada puluhan yang kita ambil keterangan, kita jadikan saksi dalam perkara ini. Dari mulai adanya gabungan kelompok tani, penyalur level bawah, penyalur level atas. Pihak Kejari Batanghari belum secara gamblang memberikan data dari perkembangan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah proses penyidikan serta mencegah adanya upaya penghilangan alat bukti dari oknum pelaku. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ditres Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 11 kg. Barang bukti senilai 15 miliar ini diamankan dari 4 tersangka jaringan narkoba antar provinsi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan 11,70 kg narkoba jenis sabu. Barang terlarang itu diamankan dari 4 orang kurir narkoba jaringan antar provinsi sejak 3 bulan terakhir.
Barang haram itu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang dicampur menggunakan deterjen. Kabak Bin Ops Narkoba Polda Jambi, AKBP Nukman Syah mengatakan, pemusnahan barang haram itu merupakan rangkaian proses hukum lanjutan para pelaku sebelum melanjutkan proses hukum di persidangan. Para pelaku ini merupakan jaringan antar provinsi dari Aceh dan Medan, Sumatera Utara. Sabu seberat 11.708,6,816 gram atau 11 kilo, 70. Kalau dari nilai ekonomisnya ya itu lebih kurang 15 miliar, 221. Nah, ini yang 7 kilo tangan oleh Subdit 2 dari Aceh. 3 kilo dari mana kamu? Medan. Berarti jaringan antar provinsi, Pak ya? Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sindikat narkoba jaringan antar provinsi ini terancam pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku terancam hukuman di atas 10 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ribuan masyarakat Kabupaten Batanghari dari berbagai kalangan berkumpul melakukan aksi solidaritas peduli Palestina. Aksi yang titik fokuskan di Simpang 4X Tugu Polwan Muara Bulian itu diwarnai dengan gema takbir. Massa dari berbagai kalangan organisasi keagamaan, pemuda, pemerintah maupun masyarakat berkumpul melakukan aksi solidaritas peduli Palestina yang saat ini tengah berkonflik dengan Israel. Dari aksi itu, hampir 7.000 massa turun menyuarakan kepeduliannya kepada rakyat Palestina. Selain menggelar sholat gaib, ribuan massa itu juga melakukan doa bersama serta berorasi mengutuk keras kekejaman tentara Zionis Israel. Tidak hanya itu, dalam barisan massa itu juga digaungkan gema takbir sebagai bentuk rasa semangat untuk membela rakyat Palestina. Dalam aksi ini turut dilakukan penggalangan donasi yang nantinya akan dikumpulkan dan disalurkan kepada rakyat Palestina. Aksi solidaritas yang berjalan sekitar 4 jam ini dititik fokuskan di Simpang 4X Tugu Polwan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya Rahmadani Putri. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.